Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang teknik pengumpulan data, ya, teknik pengumpulan data. Oke. Nah, kemarin kita sudah pelajari bagaimana kita mengambil sampling, ya, teknik sampling. Nah, hari ini kita setelah mempelajari teknik sampling, udah dapat nih sampelnya. Misalnya sampelnya siapa, kita udah tahu populasi, udah tahu sampelnya siapa. Nah, sekarang kita cara ngambil datanya ini gimana. Nah, itulah yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data. Nah, ya, kita lihat. Jadi teknik pengumpulan data itu ada 3, ya. Yang pertama dengan cara interview, kemudian dengan menggunakan kuesioner, dan yang terakhir observasi. Oke. Nah, ada 2 hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data, ya. Jadi kualitas data hasil penelitian itu, hasil kita ke lapangan itu, ya, sangat dipengaruhi oleh yang pertama instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Nah, instrumen penelitian ini alat yang digunakan, ya. Nah, alat yang digunakan itu menentukan hasil data yang didapat, ya. Jadi kalau salah menggunakan alat, nah otomatis pasti hasil penelitiannya kacau, ya. Kemudian yang kedua, kualitas pengumpulan data. Nah, gimana cara kita mengumpulkan data? Nah, itu mempengaruhi nanti hasil penelitian. Nah, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, ya. Jadi kualitas instrumen penelitian, kualitas alat untuk penelitian itu berkenaan dengan yang pertama validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Nah, seberapa valid data yang kita ambil, ya. Betul nggak data yang kita ambil itu? Nah, valid nggak dia? Kemudian yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas itu maksudnya adalah kalau bahasa ininya apa? Konsisten, ya. Konsistensi dari data, atau bahasa Arab dikatakan apa? Reliabilitas itu istiqomah, ya. Jadi data itu dia konsisten, ya. Jadi enggak satu orang ini kita tanya, misalnya hari ini kita tanya jawabannya A, besok kita tanya jawabannya tetap A. Nah, itu namanya reliabilitas. Jadi enggak hari ini jawabannya A, besok jawabannya C, D. Nah, itu berarti data tidak reliabilitas, ya. Dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, ya. Jadi kan tadi ada 2 tuh yang mempengaruhi data. Yang pertama instrumen, yang kedua kualitas pengumpulan data. Nah, kualitas pengumpulan data ini berkenaan dengan gimana caranya kita mengumpulkan data, ya. Kalau salah kita mengumpulkan data, itu juga salah, ya. Nah, bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Nah, ini, ya. Jadi data itu bisa dikumpulkan di mana-mana, ya. Nah, ya, bisa dia natural setting, bisa di lab. Nah, kalau penelitiannya penelitian eksperimen. Oke. Nah, kita lihat pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Nah, ini harus dipahami, ya, apa yang maksud dengan data primer dan data sekunder. Nah, harus sudah di luar kepala, ya. Jadi kalau ditanya misalnya di seminar nanti sudah tahu kita apa itu data primer dan apa data sekunder. Nah, data primer adalah sumber data yang langsung diberikan oleh oleh orang yang kita wawancarai. Nah, oleh
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Ya. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Ya. Jadi data primer itu data yang langsung diambil, ya, biasanya melalui wawancara atau kuesioner, ya, langsung kepada orang bersangkutan. Nah, itu data primer namanya. Kalau data sekunder itu data yang tidak langsung, ya, misalnya data yang telah menjadi dokumen, contoh data series misalnya. Data misalnya nih, data penjualan ikan selama setahun, sudah dibukukan. Nah, itu namanya data sekunder. Ya. Kemudian kita lihat teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, angket, pengamatan, dan gabungan tiganya. Nah, inilah yang akan kita pelajari, ya. Jadi gimana pengumpulan data dengan wawancara, gimana yang dilakukan dengan angket atau kuesioner, terakhir pengamatan atau observasi, dan bisa juga gabungan dari ketiganya. Nah, yang pertama, ya, pengumpulan data menggunakan wawancara, interview, ya. Nah, dilakukan bila peneliti ingin studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit, ya. Nah, jadi teknik wawancara ini biasa digunakan kalau responden kita itu sedikit, ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya responden kita lebih dari 1.000 orang. Kalau kita wawancara semua, waduh, ya. Nah, jadi teknik sampling ini memang pengumpulan data memang kita buat seperti ini. Kenapa harus disampel? Karena untuk memudahkan kita di lapangan, biar nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak data kan sangat susah kita, ya. Nah, oke, anggapan bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, ya. Jadi dalam wawancara ini, ya, dalam proses interview ini, ya, bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Nah, waktu kita wawancara itu, orang yang kita wawancarai itu orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Nah, ya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Nah, ini juga penting, ya. Jadi pada saat kita wawancara itu, ya, apa yang kita maksud itu sama dengan yang dimaksud dengan yang kita wawancarai, ya. Makanya pertanyaan yang kita ajukan itu jangan membingungkan, ya. Jangan sampai kita sebenarnya lain pengertian kita, ya. Orang yang jawab itu dia menginterpretasikan lain pertanyaan kita, ya. Jadi terakhir nggak nyambung, ya. Nah, kita lihat, ya. Jadi wawancara itu ada yang terstruktur, ada dua, ya. Ada yang tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur dilakukan bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh, ya. Nah, maksudnya apa? Jadi wawancara terstruktur itu kita sudah hampir tahu jawaban-jawaban yang akan dijawab, ya. Sudah tahu jawaban yang akan dijawab. Nah, maksudnya apa? Misalnya bentuk pertanyaan kita, ya. Misalnya apa? Apakah Bapak ke sawah setiap hari? Nah, jawabannya pasti iya, tidak. Nah, sudah ada jawaban yang pasti akan dijawab. Nah, itu namanya wawancara struktur. Pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Nah, jadi wawancara terstruktur ini sudah di list dulu pertanyaannya, ya. Nah,
kemudian kita bawa ke lokasi penelitian. Nanti misalnya kita tanya ke petani tadi, jawabannya ya tidak misalnya. Kalau jawab ya, kita contohin di ya. Nah, itu namanya wawancara terstruktur. Kemudian wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Nah, biasanya wawancara tidak terstruktur ini ya, mereka datang ke lokasi ya, didatangi subjek penelitian ya, kemudian ditanyakan. Nah, ini yang ditanyakan ini ya tergantung dari jawaban dari petani tadi. Jadi nggak ada konsepnya itu ya. Nah, kita lihat sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Nah, ini biasanya sering digunakan dalam penelitian untuk wawancara yang mendalam dari responden. Ya. Nah, contohnya apa? Misalnya kita mau melihat apa misalnya? Ini lagi musim corona ya. Kita mau lihat persepsi seseorang dokter atau persepsi dokter paru terhadap bagaimana virus corona ini. Misalnya ini ya, contoh. Nah, itu kita wawancara dengan dokter itu, karena kan kita nggak konsep dulu tuh wawancaranya. Jadi kita tanyakan misalnya gimana persepsi dari orang dari dia terhadap virus corona misalnya, atau kita tanyakan, atau misalnya kita mau teliti tentang gimana pengaruh corona ini terhadap kesehatan. Nah, kita tanya ke dokter ini ya, apa yang dijawab itu kita tulis. Nah, ini wawancara, namanya wawancara tidak terstruktur. Ya, jadi kita belum tahu jawabannya itu gimana. Nah, dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang diceritakan oleh responden. Nah, itu dia. Jadi dalam wawancara tidak terstruktur ini, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang diceritakan responden. Berikutnya, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikut. Peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. Ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bahwa wawancara tidak struktur ini ya, kita dengarkan apa yang dijawab oleh yang kita wawancarai. Nah, ya. Kemudian kita bisa bertanya dari hasil jawaban itu lagi, itu ya, sampai terarah pada tujuan kita ya. Nah, kita bisa misalnya dijawab udah kemana, ini kita fokuskan, kita arahkan ke kemana kita maunya. Nah, itu namanya wawancara tidak terstruktur. Nah, kemudian kita lihat berikutnya ya, tadi sudah kita lihat bagaimana pengumpulan data dengan wawancara. Nah, sekarang gimana caranya pengumpulan data dengan kuesioner. Ini harus dibedakan ya, jadi pengumpulan data dengan kuesioner dengan wawancara beda ya, jangan beranggapan sama seperti itu ya. Nah, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden. Nah, kuesioner ini dia berbentuk seperangkat tertulis ya. Jadi dalam bentuk dokumen ya, kita bagikan, sudah kita print, kemudian kita bagikan ke audiens, kita bagikan ke orang-orang yang akan kita wawancarai. Ya. Nah, kuesioner ini atau biasa disebut angket ya. Nah, prinsip penulisan angket, isi dan tujuan pertanyaan ya. Apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan? Nah, jadi harus jelas ya, apakah isi pertanyaan itu merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Bila dalam bentuk pengukuran, maka setiap pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran dan jumlah itemnya cukup
untuk mengukur variabel yang diteliti. Ya, jadi kalau kuesionernya dalam bentuk pengukuran, maka setiap pertanyaan itu harus dalam bentuk skala. Ya. Nah, nanti minggu depan kita belajar tentang bagaimana skala ya. Ada beberapa bagaimana kita membuat skala. Ya. Oke, berikutnya bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan kemampuan bahasa responden. Nah, ini juga penting ya. Jadi jangan ada kata-kata, misalnya ini kita wawancara dengan petani, jangan ada kata-kata bahasa Inggris ya, bahasa Spanyol di situ ya. Ya, misalnya aku masuk misalnya bahasa Gayo, enggak boleh juga. Kenapa? Karena ya misalnya yang kita wawancarai orang Aceh, kecuali yang kita wawancari orang Gayo seperti itu. Ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan berbahasa dari responden. Nah, kita lihat tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Nah, jadi diingat ya, angket itu ada dua ya tipe pertanyaannya. Nah, ada yang tipe terbuka, ada yang tipe tertutup. Nah, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Ya. Nah, pertanyaan terbuka, pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawaban berbentuk uraian tentang suatu hal. Nah, oke. Jadi kalau pertanyaan terbuka ini bentuknya esai ya, esai. Jadi kita tanyakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kita kasih peluang yang audiens itu untuk menulis jawaban. Ya, menulis jawaban. Kemudian kalau bentuknya tertutup ya, pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang telah tersedia. Nah, kalau tipe pertanyaan tertutup itu jawabannya sudah kita sediakan ya. Misalnya jawaban A, B, C, D. Nah, jadi mereka tinggal pilih. Nah, itu namanya kuesioner dengan tipe pertanyaan tertutup. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan tidak mendua. Apa maksudnya? Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Nah, maksudnya apa? Jadi pertanyaan itu tidak bermakna ganda ya. Ya. Jadi sulit untuk dijawab oleh responden. Seperti itu ya. Nah, kemudian di kuesioner itu tidak menanyakan hal-hal yang sudah terlalu lama. Ya, maksudnya apa? Jadi jangan kita tanyakan yang mereka itu udah lama, sangat lama sehingga lupa. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah misalnya 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mereka pasti tidak ingat itu ya. Nah, setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaliknya tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, ya, atau memerlukan jawaban berpikir berat ya. Oke. Kemudian berikutnya pertanyaan tidak menggiring. Nah, ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa dan salah ya. Menggiring pertanyaan ya. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai membuat pertanyaan menggiring orang. Misalnya kita mau wawancara ini tentang gimana social distancing orang tersebut. Ya, begitu kita tanyakan misalnya, Bapak pilih di rumah atau di luar rumah. Jadi sebelum itu kita tulis dulu. Nah, Bapak kalau di luar rumah itu apa misalnya? Nanti Bapak kena virus wabah dan sebagainya, sehingga jadi jawaban responden itu terakhir menjawab di rumah ya, padahal dia misalnya nggak pernah di rumah. Jadi karena kita giring tadi terakhir dijawab di rumah. Nah, itu juga nggak bisa, nggak boleh ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan berikutnya panjang pertanyaan ya. Pertanyaan sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Jadi nggak usah terlalu banyak ya, nggak usah terlalu panjang. Nah, urutan pertanyaan dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik. Oke.
Berikutnya, prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Nah, diingat ya, di angket yang diberikan kepada responden itu adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel. Kan kita udah pelajari bahwa yang diukur itu variabel penelitian ya. Instrumen angket harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Ya. Kemudian instrumen angket itu juga harus valid ya dan reliable. Ada gimana cara kita mengetahui valid dan tidak validnya? Nah, itu akan kita pelajari minggu depan ya. Berikutnya, penampilan fisik dari angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Nah, makanya angket itu ya, kuesioner itu dibuat dalam bentuk yang memang menarik. Nah, dilihat ya. Jadi jangan asal-asal buat angket tulis selembar kayak itu ya. Jadi nggak menarik untuk dilihat sama orang. Bagaimana wawancara angket. Nah, yang terakhir adalah observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak besar. Nah, itu namanya baru observasi. Nah, observasi ini ya digunakan misalnya nih, kita mau lihat perilaku manusia ya. Jadi kita lihat nih, misalnya kita datang selama 3 minggu, kita lihat perilaku siapa, misalnya perilaku orang ya, perilaku pasien, perilaku apa, misalnya perilaku petani. Nah, itu bisa dengan observasi. Jadi kita lihat langsung, ya, kita pantau terus. Misalnya seharian dia ngapain. Nah, itu gunakan observasi. Proses kerja, gejala-gejala alam. Nah, misalnya ini teliti eksperimen tentang dilihat virus corona. Jadi dilihat, dipantau tuh. Itu namanya observasi, ya. Nah, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati tadi. Namanya aja kita observasi, kita lihat ya. Nah, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Ini lagi ya. Jadi kalau dimaksud observasi itu dia memang masuk ke dalam situ. Begitu. Misalnya dia mau lihat gimana kerja petani. Dia berarti masuk ke situ. Misalnya nginap di situ. Dilihat ya per hari ya. Data yang peroleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Ya. Jadi data yang peroleh itu akan lebih lengkap memang, karena memang dilihat sendiri ya. Tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Oke. Nah, itu tadi observasi berperan serta, ya. Nah, kemudian ada juga observasi non partisipan. Nah, maksudnya apa? Peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam satu proses produksi, peneliti dapat mengamati bagaimana mesin-mesin bekerja dalam mengolah bahan baku, komponen mesin mana yang masih bagus dan mana yang kurang bagus. Ini contohnya ya, bagaimana kualitas suara yang dihasilkan dan bagaimana performa tenaga kerja atau operator mesinnya. Nah, ini dia tidak terlibat langsung. Maksudnya apa? Dia mau mengamati tentang proses produksi ini. Jadi bisa diamati dari luar, jadi nggak terjun ke lapangan misalnya. Ya, kan bisa juga diamati. Nah, kemudian kita lihat ya, observasi juga dibagi dua ya, observasi terstruktur atau tidak terstruktur. Yang terstruktur telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi udah jelas nih kapan diamati, di mana tempatnya. Itu namanya observasi terstruktur.
Kemudian yang kedua, observasi tidak struktur. Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Ya, hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang diamati. Nah, jadi ada juga yang namanya observasi tidak struktur. Nah, contohnya apa misalnya? Kita mau lihat nih, kita mau observasi gimana gejala yang timbul. Nah, misalnya nih, kan lagi merebak corona ya. Gimana gejala yang timbul yang diakibatkan oleh virus corona nih. Nah, kita amati itu di rumah sakit misalnya. Nah, ya. Jadi itu observasi tidak struktur. Kita nggak tahu nih yang diamati gimana nantinya, ya. Melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis, kemudian membuat kesimpulan. Nah, itu dia ya. Nah, tugas untuk semuanya ya. Jadi buat video tentang gimana caranya motivasi orang ya. Nah, untuk melakukan social distancing. Jadi agar orang-orang itu di rumah aja ya, nggak usah kemana-mana ya. Jadi divideokan diri sendiri seperti ini ya. Nah, cukup satu orang itu 1 menit ya, satu orang 1 menit videonya ya, ngomong ya. Berikan motivasi kepada orang lain untuk melakukan social distancing. Kemudian bicara di situ, ngomong gimana caranya kita motivasi orang agar tidak keluar rumah. Nah, video-video kalian nanti itu akan saya share. Nah, ya, ini bentuk akan saya buat, akan saya edit videonya. Ini menjadi bentuk dari kepedulian mahasiswa UTU ya, agar untuk mengedukasi masyarakat ya, agar mereka tidak keluar rumah ya. Jadi buat seunik mungkin seperti itu ya. Nah, tugas ini dikumpulkan sampai besok ya, jam 12 malam. Dan cara pengumpulannya ya, di sama Komting itu dibuat Google Drive ya, dibuat Google Drive satu. Nanti videonya dikirimkan ke Google Drive itu. Nah, akan saya ambil nanti videonya. Ya, selamat bekerja.